Di video kali ini kita masuk ke bab 4, yaitu virtual machine pada VMware, Debian, dan Ubuntu Administrator. Pada bab 5 ini kita akan mempelajari yang pertama, membuat VM pada VMware, zoom di VMware, clone virtual machine, snapshot virtual machine, dan export import virtual machine. Nah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu membuat VM pada VMware. Kalian bisa masuk saja ke aplikasi VMware-nya. Ini tampilan awalnya seperti ini. Untuk membuat VM baru, kita klik saja create a new virtual machine. Ini kita next. Ini kita next lagi. Sini kalian diminta memasukkan nama. Nah, namanya terserah kalian saja. Di sini saya pakai nama saya sendiri. Dan username juga sama. Nah, untuk passwordnya kalian bebas saja. Lalu kita confirm passwordnya, lalu kita klik next. Saya akan kasih nama Ubuntu 2. Kita next. Nah, di sini kita bisa ngatur size dari harddisknya. Saya ganti ke 10 saja. Nah, lalu kita next, lalu kita finish. Ketika finish, nanti otomatis VMware akan start Ubuntu-nya. Jadi di sini sudah di start otomatis ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Di sini kita sudah masuk proses instalasinya. Nah, untuk proses instalasi Ubuntu itu sama persis dengan yang sudah kita bahas pada saat install Ubuntu di VirtualBox. Dan kalau misalkan kalian lupa step by stepnya, kalian bisa nonton video di bab 2. Oke, mungkin materi yang pertama itu saja yang akan saya bahas. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu zoom di VMware. Di sini saya sudah berhasil install Ubuntu di VMware. Misal di VirtualBox kalian mau nge-zoom tampilan ini, kalian bisa menggunakan split mode ya. Nah, kalau di VMware caranya gini. Kalian bisa klik view. Kalian bisa pilih yang stretch guess, lalu pilih yang keep aspect ratio stretch. Kemudian kalian bisa zoom. Nah, nanti ketika di zoom akan besar seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu clone virtual machine. Clone yaitu kita bisa menggandakan VM kita menjadi berapapun yang kita mau. Contohnya, misal kita mau punya 5 virtual machine Ubuntu server. Daripada harus install 5 kali, lebih baik kita menginstal sekali saja. Kemudian nanti kita bisa cloning. Nah, langsung saja kita akan mempraktekannya. Nah, di sini di Ubuntu yang 2 ini kita klik kanan, lalu kita klik manage, lalu kita pilih yang clone. Ini kita next. Nah, kalian bisa pilih yang the current state in the virtual machine. Lalu kita next. Kita pilih yang create a full done. Kita next. Lalu kita finish. Dia akan melakukan cloning. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita sudah bisa melakukan cloning. Lalu kita di sini klik close. Ini kita sudah mempunyai clone of Ubuntu. Nah, dan di sini kita sekarang punya Ubuntu clone ya. Kita akan coba power on Ubuntu clone ini. Oke, dia akan booting. Kita tunggu saja ya. Ini kita login terlebih dahulu.
kita enter, masukkan passwordnya, lalu kita enter lagi. Nah, perhatikan di sini kita sudah bisa masuk ke Ubuntu Clone, dimana Ubuntu ini adalah hasil cloningan dari Ubuntu tadi. Nah, selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu Snapshot Virtual Machine. Snapshot yaitu nanti kita bisa menandai status suatu VM, kemudian ketika nanti ada perubahan kita bisa kembali ke status sebelumnya. Misalkan sekarang ada server yang sudah berjalan dengan baik, kemudian kita ingin melakukan perubahan pada server tersebut, tapi kita takut nanti ketika melakukan perubahan nanti servernya malah error. Jadi sebelum melakukan perubahan kita bisa tandai dulu statusnya, kemudian nanti ketika melakukan perubahan dan ada error kita bisa kembali ke status sebelumnya dengan sangat mudah. Oke, kita langsung saja masuk ke VMware, lalu kita open yang clone Ubuntu 2. Kita akan coba start. Di sini kita login dulu, kita enter, kita masukkan passwordnya, lalu kita enter lagi. Kita di sini ketikkan clear, kita enter, lalu ini kita ls, enter. Jika kita ls ini tidak bisa di directory atau melihat file yang sudah ada, lalu kita shutdown, Nah, untuk cara snapshotnya kalian bisa klik Ubuntu 2, kita klik kanan, kemudian kita pilih yang snapshot, lalu tag snapshot. Untuk namanya saya kasih default VM. Kita tag snapshot. Ya, kalau kita mau melihat snapshotnya kalian bisa klik kanan, kemudian snapshot, kemudian snapshot manager. Kita bisa lihat ya bahwa kita punya default VM, dimana default VM ini adalah snapshot yang baru saja kita buat tadi. Ini kita close, kita nyalakan Ubuntu Clone ini. Kita ketikkan clear, enter, kita ls. Perhatikan di sini masih kosong. Kemudian kita akan melakukan beberapa konfigurasi. Kita ketikkan touch a.txt b.txt c.txt, lalu kita enter, kita ketikkan ls. Nah, perhatikan sekarang kita mempunyai file A, B, dan C. Nah, jadi sekarang kita sudah punya contoh konfigurasi ya di sini. Anggap saja ini error dan kita ingin kembali ke status sebelumnya. Jadi status sebelum kita membuat file A, B, C, txt, kita shutdown. Nah, di sini kita klik kanan, lalu pilih yang snapshot, pilih revert to snapshot. Nah, ini kita yes. Kita coba power on lagi. Di sini kita ketikkan clear, enter, ls, bentar.
Nah, perhatikan file-file tadi sudah hilang karena kita sudah kembali ke posisi snapshot default VM, yaitu posisi dimana sebelum dibuat file A sampai C txt. Nah, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu export import pada virtual machine. Kita akan ekspor yang Ubuntu. Kita klik file, pilih yang export, kita klik file, lalu kita pilih yang export to UVF. Nah, di sini kita bisa pilih di mana kita mau menyimpan hasil ekspornya. Kita klik save, kemudian dia nanti akan mengekspor. Mengekspornya sudah selesai, kita cek dulu, kita masuk ke file, kita bisa cek di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ada Ubuntu VMware, ada Ubuntu VM. Kalian ingin mengimportnya, kita bisa klik kanan, lalu open with VMware Workstation. Nah, di sini saya akan menamainya dengan Ubuntu import. Lalu kita klik import. Kita tunggu sebentar untuk proses importnya. Nah, ini sudah selesai. Kita coba untuk menstart Ubuntu importnya. Akan coba login dulu. Kita enter, masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita sudah punya Ubuntu import yang dimana VM ini adalah hasil ekspor import sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembahasan kali ini.